Pemirsa, sejumlah menteri bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta sore tadi mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Mereka meninjau pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di mal. Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta mengunjungi Mal Kota Kasablanka Kuningan, Jakarta untuk melihat penerapan protokol kesehatan PPKM level 4. Dalam kesempatan ini mereka mencoba sejumlah alat penerapan prokes seperti scan barcode digital serta penunjukan kartu vaksinasi. Pemirsa, mal di Jakarta akhirnya mulai beroperasi dengan kapasitas pengunjung maksimal 25%. Di pintu akses, pengunjung wajib memperlihatkan sertifikat vaksinasi. Dan berikut laporan Megalatu dan juru kamera Edi Nugroho dari Mall Puri Kembangan. Pemerintah memperpanjang penerapan PPKM level 2 hingga 4 sampai dengan 16 Agustus 2021. Namun ada sejumlah pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan kegiatan publik ataupun masyarakat. Salah satunya adalah pembukaan mal ataupun pusat perbelanjaan. Nah, saya sudah berada di salah satu mal Jakarta Barat, tepatnya di Puri Kembangan. Saya akan mengajak Anda pemirsa, bagaimana mekanisme untuk bisa masuk ke mal. Tapi yang paling penting adalah Anda harus memiliki vaksinasi ataupun sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah Anda mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Saya juga sudah memiliki ini aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kita akan buka seperti ini. Nah, kemudian kita akan scan di sini, sudah disediakan. Jika Anda belum mengetahui, akan ada beberapa petugas yang akan mengarahkan Anda bagaimana caranya. Saya akan scan seperti ini. Nah, di sini tertera aktivitas dalam ruangan dan juga total keramaian adalah maksimal 2935. Saya merupakan pengunjung 1497, artinya ini ada batasan pengunjung yakni 25% di dalam satu mall. Nah, berarti saya masih bisa boleh masuk. Jika memang ternyata mall ini penuh, jadi saya harus menunggu pengunjung lain untuk keluar. Saya akan coba masuk di sini untuk menunjukkan bukti saya sudah divaksin oleh petugas yang sudah tersedia di sini. Ibu, nah ini saya sudah menunjukkan ke petugas karena saya sudah hijau. Dan saya akan cek suhu tubuh. Ya, saya bisa masuk ke salah satu mal di Jakarta Barat ini. Saya akan menjelaskan bahwa ini adalah tandanya hijau. Dan jika hijau ataupun kuning, Anda diperbolehkan masuk. Namun jika merah, Anda dilarang masuk. Artinya apa? Jika hijau ini adalah Anda sudah memiliki vaksinasi dosis kedua. Jika kuning, Anda memiliki vaksinasi dosis pertama. Jika merah, Anda artinya belum divaksin. Sehingga Anda tidak boleh masuk dalam mal. Kemudian untuk batasan usia adalah 12 tahun ke bawah dan juga 70 tahun ke atas. Untuk jam operasi ada batasan juga, yakni jam 10 sampai jam 8 malam. Dari Jakarta, Megalati, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melonggarkan PPKM level 4 dengan membuka tempat ibadah dan mal dengan pembatasan. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap disiplin terapkan protokol kesehatan. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021. Namun pada perpanjangan ini ada pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat di beberapa sektor. Pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan kapasitas maksimal 25%. Pengunjung wajib memiliki sertifikat vaksin, sementara anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun dilarang masuk ke mal atau pusat perbelanjaan. Sektor industri ekspor di beberapa kota level 4 diperbolehkan bekerja dari kantor atau WFO 100% dengan membagi minimal 2 shift kerja. Pemerintah juga membuka tempat ibadah dengan kapasitas maksimum 25% atau 20 orang. Masyarakat diimbau untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Semua kita lelah. Bukan hanya petugas, masyarakat pun lelah. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kelelahan kita ini karena kita tidak disiplin.
Sekali lagi tentunya pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa keterlibatan peran serta dan juga kesadaran masyarakat. Masyarakat hari ini diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan, utamanya dan melakukan penggunaan masker agar kita semua keluar dari badai pandemi ini. Saya juga ingin menyampaikan selama PPKM darurat dan level 4, pemerintah mengklaim bisa menurunkan penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan supaya segera terbebas dari pandemi COVID-19. Tenaga kesehatan berinisial EO ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian vaksin kosong di Jakarta Utara. Tersangka dijerat Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman 1 tahun penjara. Polisi menetapkan seorang tenaga kesehatan berinisial EO sebagai tersangka dalam kasus pemberian vaksin gosong di salah satu sekolah di Penjaringan, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan penetapan tersangka EO ini setelah Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menyelidiki video suntikan kosong yang viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah menyuntikkan vaksin kosong kepada siswa berinisial BLP. Saudari EO ini adalah seorang perawat yang memang diminta tolong karena kami memang terus terang untuk melakukan vaksinasi massal ini membutuhkan relawan-relawan untuk melakukan sebagai vaksinator yang tugasnya setiap hari selama kegiatan vaksinasi massal untuk warga Jakarta, dia adalah sebagai vaksinator. Ya, ini harus kita juga kesampingkan. Sementara itu, tersangka mengaku menyesal dan meminta maaf, terutama kepada siswa yang ia suntik vaksin kosong. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Saya tidak ada niat apapun. Saya murni hanya ingin membantu menjadi relawan untuk memberikan vaksin. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah diresahkan oleh kejadian ini. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Adapun barang bukti yang diamankan polisi, 1 buah botol vial suntikan dan sejumlah alat yang biasa digunakan dalam vaksinasi ke masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia masih menggenjot vaksinasi Merdeka di berbagai daerah. Di Ibu Kota Jakarta, vaksinasi Merdeka masuk ke permukiman padat di Petojo Gambir. Sementara di Maluku Utara, vaksinasi Merdeka menyasar para penumpang kapal, ABK, dan juga buruh pelabuhan. Vaksinasi Merdeka oleh Polda Metro Jaya hari ini bergerak ke permukiman padat penduduk Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran berharap warga berperan aktif membantu warga sekitarnya mendapatkan vaksin agar herd immunity bisa segera tercapai. Dan tokoh-tokoh masyarakat lokal yang mengetahui warganya secara detail, rumah per rumah, orang per orang. Ini yang kita gerakkan di vaksinasi Merdeka. Itu keunggulannya vaksinasi Merdeka karena melibatkan semua pihak dan dia berada di depan pintu rumah masyarakat. Tinggal jalan kaki doang kan, kalau kagak mau datang dijemput sama ibu-ibu jumantik. Di Ternate, Polda Maluku Utara menggelar vaksinasi Merdeka di Terminal Penumpang Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Risyapudi Nursin mengatakan, vaksinasi di pelabuhan membidik penumpang buruh, anak buah kapal, hingga pedagang di sekitar pelabuhan. Kita sedang melayani vaksinasi di pelabuhan, karena sasaran kita adalah bagaimana pekerja buruh pelabuhan maupun pedagang-pedagang, nahkoda dengan ABK-nya untuk kita berikan layanan vaksin, karena mereka juga bersentuhan langsung dengan masyarakat atau penumpang yang lainnya. Vaksinasi Merdeka terus digenjot Polri di berbagai daerah untuk mempercepat capaian vaksinasi nasional sekaligus memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia. Dari Jakarta dan Maluku Utara, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, MNC Peduli bekerjasama dengan Yayasan Etika Moral Indonesia dan Palang Merah Indonesia Pusat menggelar sentra vaksinasi dosis 2 di Pluit, Jakarta. Sentra vaksinasi yang digelar selama 2 hari ini menargetkan sebanyak 900 orang disuntik vaksin COVID-19. Arifah sangat bersemangat menjalani proses suntikan vaksin dosis kedua di sentra vaksinasi yang digelar di kantor Yayasan Etika Moral Indonesia Pluit, Jakarta Utara. Nenek berusia 60 tahun ini bahkan sudah datang dari pagi. Arifah mau disuntik vaksin karena ingin tetap sehat dan terhindar dari bahaya COVID-19. Paling tangannya nggak enak, ya itu berasa gitu ya, cuma tangan, tapi itu nggak ada apa-apa sampai sekarang. Gitu. Dari tanggal 9 sampai tanggal 10, 2 hari. Targetnya sih 900 ya. Kebanyakan sekitar sini, daerah sini. Sentra vaksinasi yang digelar MNC Peduli bersama Yayasan Etika Moral Indonesia dan PMI Pusat ini turut dihadiri oleh Miss Indonesia 2020, Carla Yos. Sentra vaksinasi ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Vaksin itu bertujuan untuk membantu kita untuk terhindar dari COVID-19. Selain melindungi diri kita sendiri, vaksin ini juga berguna untuk melindungi diri kita, orang lain, terutama orang-orang kita sayangin. Harapannya agar lebih banyak orang yang mau berpartisipasi untuk divaksinasi, karena ini adalah salah satu cara untuk kita saling menjaga, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Program vaksinasi diharapkan bisa meningkatkan imunitas dan memutus rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Panji Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu aturan yang berubah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Jakarta adalah sistem ganjil genap yang kembali berlaku. Meski 100 titik penyekatan dihentikan, surat tanda registrasi pekerja tetap berlaku. Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di DKI Jakarta dalam perpanjangan kali ini kembali disesuaikan. Setelah sebulan menerapkan 100 titik penyekatan menuju ibu kota, kini dihentikan dan diubah menjadi 3 sistem pengendalian mobilitas masyarakat. Yakni sistem ganjil genap, sistem patroli, dan sistem rekayasa lalu lintas. Sistem ganjil genap akan diuji coba pada 12 Agustus mendatang mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam di 8 ruas jalan. Jalan Sudirman Tamrin, Jalan MH Tamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pintu Besar Selatan, dan Gatot Subroto. Untuk sistem patroli berlangsung di 20 kawasan dengan pengawasan 24 jam. Mulai dari Jalan Sudirman Tamrin, Jalan Sabang, Jalan Bulungan, Jalan Asia Afrika, Kanal Banjir Timur, Kawasan Kota Tua, Kelapa Gading, Kemang, Kemayoran, Sunter, Kawasan Jatinegara, Pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah, Kawasan Pantai Indah Kapuk, Tanah Abang, Senen, Kawasan Jalan Raya Bogor, Jalan Maijen Sutoyo, Otista Dewi Sartika, Warung Buncit hingga Mampang Perapatan, dan Ciledug Raya. Terakhir, sistem rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional. Jalan hingga kawasan akan ditutup atau dialihkan jika terjadi kepadatan lalu lintas atau kerumunan massa. Nantinya, TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP akan bertugas menekan mobilitas warga hingga menindak jika terjadi kerumunan. Kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, maka kita akan melaksanakan public address atau woro-woro. Termasuk juga kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, kita sekaligus melaksanakan operasi justisi di 20 kawasan utama ini. Selain tentu saja ada kawasan-kawasan lainnya yang tetap kita laksanakan pengendalian kalau memang ada pelanggaran protokol kesehatan. Meski 100 titik penyekatan dihentikan, tetapi surat tanda registrasi pekerja atau STRP tetap jadi persyaratan mobilitas di Jakarta. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah ruas jalan ganjil genap jika dinilai efektif untuk menekan mobilitas warga.
Pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang yang mencapai 1,2 miliar rupiah dibatalkan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.